Halo guys, untuk teman-teman ya yang sulit mengakali mobil yang meraung ataupun langsamnya tinggi, idle-nya tinggi ya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mencontohkan untuk cara cepat ya, cara cepat. Tapi ini bukan solusi ya. Ini hanya berlaku untuk sementara ketika kita di perjalanan itu mengalami idle yang sangat tinggi ya, idle yang sangat tinggi. Oke, nah langsung saja ke pokok perkaranya, disebabkannya oleh apa ya. Yang pertama itu adalah oleh ISC-nya tersebut atau bisa disebut dengan sensor langsam aktuatornya. Nah, kenapa bisa meraung begitu? Karena untuk si skip yang menutup ke dalam ya, itu ada kebocoran udara ya. Nah, ada kebocoran udara, oke. Jadi udaranya itu masuk lebih banyak tanpa kontrol yang diperlukan. Maksudnya begini. Jadi ada ruang yang potensi udara masuk ke bagian TB itu yang secara di luar ketentuan. Maksudnya begitu ya. Jadi ada ada udara ya yang masuk ke dalam dikarenakan oleh si ISC-nya itu tidak menutup rapat ya teman-teman. Oke, nah setelah saya buka ISC-nya sudah dibuka, jangan lupa ya teman-teman bersihkan dulu. Pasti di sini ada kotorannya itu semacam cairan ya. Mau entah itu bensin dari penghisapan ataupun hawa dari dari mesin ya. Oke, karena untuk saluran udara ini di filter ini kan tersambung ada kabel ke bagian tutup klep. Oke, ISC-nya sudah saya buka tuh. Sudah saya bersihkan. Dan ini cara bukan solusi ya, ini cara sederhana untuk mengakali agar si ISC-nya itu ataupun aktuatornya itu bisa menutup rapat ya. Dengan cara apa? Oke, saya akan tunjukkan. Nah, buat teman-teman ini kan ujungnya kan sudah tidak bisa menutup rapat ya. Dengan catatan aktuatornya ini masih berfungsi ya, masih bisa masuk dan keluar begitu. Nah, caranya bagaimana? Langsung saja ya, kita akan oleskan. Jadi ujungnya ini kita kasih lagi ya. Kita kasih setil ya, ataupun untuk merapatkan penutupan si ISC ini. Oke, nah setelah saya sudah mencampurnya, nah ini sedikit saja ya, jangan banyak-banyak. Kita oleskan di bagian yang akan menutup. Nah, kita oleskan di bagian sini ya, secara merata. Nah, jangan. Oke, ketika teman-teman sedang mengoleskan ataupun memberikan ketika teman-teman sedang memberikan plastik setil ke ISC ini, jangan dibentuk di sini ya. Pokoknya ketika adonan sudah dirasa sudah campurannya sudah pas, tinggal dioleskin aja ya. Nah, nanti kita ngepasinnya ke dalam. Contoh ya. Nah, sebentar. Jadi jangan dibentuk di sini ya. Kalau dibentuk di sini tidak akan pas. Oke. Nah, ini ya penampakannya ya. Nah, ketika ujungnya sudah dikasih ketika ujungnya sudah dikasih setil, kita langsung masukkan ke dalam. Jangan dulu dihidupkan, biarkan dia sampai agak kering dulu sedikit ya. Sampai agak kering sedikit. Oke. Ketika sudah diolesi seperti ini, siap-siap baut. Oke, dan kalau dirasa sudah agak agak lembek sedikit ya, ini langsung saja kita masukkan
dan bentuknya ini akan tercetak ketika kita memasukkannya ya, karena ini posisi mesin sudah mati, kontak sudah di off kan, jadi dia akan menutup sempurna. Oke, nah langsung biar nggak kelamaan ya, karena kalau kelamaan disayangkan nanti si plastik setilnya itu kering ya, kering sebelum tercetak dengan dengan rumah ISC nya ini. Oke, langsung saja kita baut. Nanti saya akan jelaskan bagaimana sih cara kerjanya. Oke, sebentar. Kita masukkan bautnya satu-satu ya. Oke. Dan sebelum teman-teman mengasih setil ke ISC ini, diharapkan mesinnya dihidupkan dulu supaya apa? Supaya mesinnya ini agak panas, dan saat pencetakan setil ini, jadi pas ketika dimasukkan ke dalam sini itu cepat kering ya teman-teman, cepat kering. Oke, dipastikan bautnya harus rapat semua ya, harus kencang, jangan terlalu kencang, yang wajar-wajar saja. Nah, sebentar. Oke teman-teman, ketika sudah, langsung soketnya kita masukkan. Nah, jangan wakat dulu dihidupkan, biarkan si ISC ini menggambar cetakannya di dalam rumah TB ini biar pas. Nah, saya jelaskan buat teman-teman, ketika si aktuator ini atau ISC ini bekerja, dia akan membuka. Nah, kalau misalkan ininya sudah tidak bisa menutup rapat, kemungkinan udara masuk lebih besar dan lebih banyak. Nah, udara ini kan udaranya masuk lebih banyak, pasti untuk bahan bakar juga pasti akan diproses oleh ECU itu lebih banyak. Nah, dikarenakan apa? Karena udaranya banyak yang masuk. Nah, dikarenakan si ISC ini penutupannya tidak rapat. Nah, ketika langsam atau idle tinggi itu kan tidak enak. Tidak enaknya misalkan kita masih mending mobil kalau lagi diem, kalau berjalan, kalau lagi jalan tiba-tiba idle-nya tinggi, itu kan kita sendiri kan takut. Nah, karena itu kebocoran di sini kita atasi dulu, terus kita lihat, dan jangan lupa untuk mengatur udaranya lagi, kita harus setting dulu di sini ya. Nah, di sini ada lubang angin, kita harus ketika ini kering, kita harus setting di mana pasnya langsam atau idle-nya itu harus pas ya. Pokoknya teman-teman silahkan kurang besar putar ke sebelah kiri, kurang kecil sesuaikanlah, nanti putarlah ke sebelah kanan. Oke, paham sampai situ? Jadi ini hanya cara sementara ya, karena mobilnya kebetulan berhenti di depan bengkel saya, ini hanya sementara. Oke, dan kita lihat ya nanti idle-nya berapa, dan di di speedometer angkanya menyentuh berapa ya. Oke, kita tunggu dulu sampai kering ya. Oke guys, kita akan lanjut ya. Kita akan coba sesudah dipastikan kering, kita akan lihat ya RPM-nya berapa sekarang. Nah, bisa dilihat kan sekarang turun. Nah, turun kan bos 1000, tapi kita diamkan dulu, dan ini perlu disetting lagi ya. Kalau tadinya belum pernah disetting, gak apa-apa gak disetting juga, karena ISC ini menyesuaikan. Yang pertama itu. Nah, yang kedua, kalau sudah tadinya dari gede dikecilin, itu harus dikembalikan lagi ke tempat semula. Oke, dengarkan suara mesinnya.
Oke, dia baru ngambil ancang-ancang, menaikkan RPM-nya dulu. Kita lihat dah harus ada penurunan ya. Untuk kembali ke titik normal itu harus ada penurunan. Oke, masih tinggi. Kita gas biar nah dia udah mulai turun. Karena kalau setiap menghidupkan itu pasti RPM-nya naik dulu langsung turun, itu normal. Kalau misalkan dari RPM-nya naik terus di atas terus itu tidak normal ya. Tidak normal. Nah, sebentar kita tunggu dulu. Boleh kita gas untuk memanaskan mesin. Kita lihat apakah turun. Nah dia turun. Karena kalau ISC bermasalah ketika campuran udara tidak seimbang di gas itu, kalau kita injak gas itu seperti busi yang pincang. Oke, RPM-nya tinggi berarti ini harus disetting ya. Tidak mau dia telat turunnya juga. Masih di kisaran hampir 2000 ya. Oke, 1700. Oke, langsung saja kita setting di sini. Cari enaknya di mana? Kita akan agak menutup ya. Nah. Suara mesin melambat. Kita coba gas. Nah, sebetulnya ini sudah enak, suara keluar. Nah, mesin turun lagi. Nah, ini memang aturannya itu untuk langsam segini itu sudah enak ya, karena suara juga pasti berbeda ya. Nah, pokoknya kalau settingan sudah pas, campuran bahan udara sudah pas, digas juga enak guys. Oke, nah sudah turun di kisaran 900-an 800 ya, 800 RPM. Oke, kita tutup, coba gas. Sip. Oke, kita matikan dulu untuk mematangkan si steelnya itu ya. Oke, kita matikan. Sekian, terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar.